Assalamualaikum. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengupgrade mobil Katana milik saya, yaitu Katana tahun 1990 yang awalnya belum berpower steering. Sekarang saya sudah upgrade menjadi power steering. Upgrade ini dilakukan ketika saya mengganti ban ukuran 31 dan lebar pelek 10 in. Ini menjadi setirnya menjadi lebih berat ketika saya sebelumnya menggunakan ban 235 per 70 dan lebar 8 pelek standar. Untuk diameter setir tidak saya rubah, tetap posisi setir aslinya. Apa saja yang dirubah dan ditambahkan kalau kita mengupgrade mobil ini menjadi power steering? Mari kita saksikan video saya. Bagian yang pertama yaitu ini adalah pompa power steering. Saya nggak tahu ini pompa power steering milik mobil apa. Yang jelas di pompa power steering ada bermacam-macam jenis. Ada yang pompanya langsung terhubung dengan tabung power steering, ada yang terpisah seperti ini. Saya memilih yang terpisah seperti ini supaya lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi mobil. Kalau dia terhubung ke sini, kita nggak tahu nanti penempatannya itu apakah bisa mengenai kap mesin atau gimana. Kalau terpisah seperti ini, dia lebih mudah kita fitting menyesuaikan dengan kondisi mobil. Jadi ini menggunakan pompa power steering milik mobil apa aja, bebas. Saya dapatnya ini, saya juga nggak tahu nih milik mobil apa. Yang dibuat oleh kita adalah bracket untuk menempatkan pompa power steering. Bracket ini terhubung dengan dilas dengan bracketnya kompresor AC. Jadi dia menyatu dengan kompresor AC supaya lebih kuat. Diberikan penyangga di sini, penyangga yang terhubung dengan baut ini, baut yang ke mesin. Seperti ini kira-kira. Oke, kemudian menggunakan fan belt ukuran 40 dan untuk mengencangkan dan mengendorkannya tetap menggunakan yang puli bawah kecil itu. Jadi posisinya semua yang lainnya standar, hanya menggunakan belt yang lebih besar dan ditambahkan bracket di sini. Nah, itu bagian yang untuk pompa power steering. Bagian berikutnya adalah steering box. Steering boxnya yang milik Toyota Crown seperti itu. Ini di bawah itu, itu yang ada selang ini terhubung. Steering box ini terhubung dengan setir. Nah, kalau miliknya Katana ini lebih kecil, sehingga ini kita menggunakan hubnya, ini penghubung antara stang setir ke power steering ini menggunakan miliknya TAF. Bisa juga menggunakan miliknya hardtop. Ini harganya sekitar 100 sampai 150 tergantung tokonya gitu. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana penempatan dari steering box ini, kita cek ke kolong aja. Oke, kita cek kolong. Oke, ini penempatan dari kolong dari bawah mobil. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya penempatannya. Jadi untuk menempatkan steering box ini kita memerlukan yang namanya ini. Saya menggunakan adaptor yang dibuat dari plat tebal. Kenapa saya menggunakan ini? Karena posisi lubang baut dari steering boxnya Toyota Crown ini sangat berbeda jauh dengan lubang baut miliknya Katana. Jadi untuk menghindari pengoboran ke sasis, saya menggunakan jenis adaptor sehingga kita bisa menggunakan lubang yang sama di sasis dan bisa menempatkan lubang-lubang yang miliknya power steering atau steering box. Saya menghindari pengoboran ke sasis karena untuk mencegah karat itu masuk ke sasis, karena tidak bagus untuk kesehatan sasis kalau karat udah masuk ke sasis. Kemudian itu adalah ini yang harus kita perhatikan. Ini adalah lengan, kita sebut saja lengan ya, yang menghubungkan antara steering box ke bagian penggerak setirnya, penggerak ke roda. Jadi ini adalah miliknya Toyota Crown, sedangkan bagian ini adalah milik aslinya Katana. Jadi kalau kita beli steering box ini, beli si power steeringnya Katana, nanti akan dapatkan lengan ini yang miliknya dia, miliknya bawaan ini. Dan itu tidak bisa dipakai secara langsung untuk ke
mobil ini ke katana. Jadi kita lakukan pemotongan di bagian sini, kemudian lengan yang milik aslinya juga kita potong, kemudian kita sambung dengan las yang kuat di sini sehingga posisinya ini tetap sama. Shock steering juga tetap kita pakai sesuai dengan aslinya. Jadi tidak ada yang berubah dari bagian sini, tidak ada yang berubah. Dan kita harus perhatikan jarak dari titik ini ke itu harus sama dengan posisi aslinya sehingga tidak mengganggu performa dari steering. Oke, itu dari kolong. Oke teman-teman, tadi sudah kita lihat posisi di bagian kolong seperti apa yang dirubah. Dia menggunakan adaptor seperti yang sudah kita saksikan tadi. Kemudian di bagian sini kita menggunakan kita bikin bracket di sini. Saya rasa cukup ya untuk perubahannya, cuma itu aja. Dan selang-selang ini, kalau selang-selang ini saya belinya sepaket dengan power steering. Kalau kita bicara soal biaya untuk pemasangan power steering miliknya Toyota Tron ke Katana, kalau beli bahan power steeringnya itu kemarin di harga 2,1 juta, itu sudah termasuk steering box, pompa power steering, tabung power steering, dan selang-selang. Itu saya beli di toko online sekitar 2,1 juta. Kemudian biaya pemasangannya kemarin menghabiskan biaya sebesar 1 juta. Itu sudah termasuk bahan dan jasa. Mungkin ini bisa berbeda-beda tergantung tempat lokasi kalian mengerjakannya di mana. Kalau kita tidak mau banyak perubahan, sebenarnya bisa menggunakan power steering miliknya Katana GX. Hanya saja harganya lebih mahal. Untuk sekarang untuk steering box itu tadi sempat saya cek, itu steering box Katana GX itu di harga 2,5, itu belum termasuk pompa dan lain-lain. Tapi itu tergantung teman-teman. Kalau kita menggunakan miliknya Katana GX, dia langsung plug and play, tidak banyak dirubah di mobilnya, tinggal pasang aja. Itu terserah teman-teman. Saya rasa demikian video kita kali ini. Kalau Anda menyukai video ini, silakan like. Kalau informasi yang saya berikan cukup bermanfaat, silakan di subscribe sebagai tanda pertemanan kita. Demikian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.